Benar-benar dek, hidup ini cuma sementara. Allah kalau panggil kita, siapa tahu pulang di jalan raya di tol saya tentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitab mu'ajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Masih ada umur, sehat, bersyahadat, masuk Islam. Bekal kita di dunia, pelabuhan kita, pelayaran kita masih jauh, usia kita masih muda. Jadi saya akan mensyahadatkan Pak Dede dengan Ibu Apriza kepada Ibu supaya turun. Saya akan mensyahadatkannya. Ini kita ketambahan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semuanya, semoga di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kajian yang penuh hikmah dan pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan share agar dakwah ini semakin luas manfaatnya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita simak bersama kajian berikut ini. Haroman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah aqaza ahdah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi haqqaqalahu hamdah allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah Masjid Jenderal Sudirman Jakarta Pusat World Trade Center, saya di kesempatan ini hadir untuk menyampaikan tausiah zuhur berjamaah, dan nanti setelah usai ceramah ini akan ada pengislaman dua orang saudara kita, saudara Bapak Dede Mikhail dengan akhwat Ibu Apriza. Kebetulan satu nasib, saya juga dulu mantan kafir sama. Jadi kita ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kehendak manusia. Jadi kata mu'allaf itu kalau boleh tidak usah dipakai, karena mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Pak Dede ini mudah-mudahan tidak ada yang bujuk. Enggak ada yang bujuk Pak Dede. Bagus, berarti bukan mu'allaf, muhtadin. Karena yang kita cari sekarang ini bukan kuantitas tapi kualitas. Apalagi kan fenomena Islam dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustaz di TV One. Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya Pak Dede mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan.
kami masuk Islam, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran, sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid, lalu ada ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan, kerja, betul. Imali dunia kana kata Yesus abaral wa maliki rotika kanaka tamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Ini konsep dalam Islam, begitu. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada jurus selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dedek perhatikan garis bawahi, tidak ada jurus selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Yakin saja Pak Dedek, agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Severot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi 2 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesode, Kofrasi, Shim, Tau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijayah. Agama Yahudi bukan agama Samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tepilah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadat Katolik Ortodoks, atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tepilah. Bet Tepilah, sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tepilah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi, atau kredonya, syahadatnya tadi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El-Hadebarim, Torah Nebi'im Ketubim. Ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustaz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustaz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Enggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Tidak digaji tuh imam itu. Afwan, Mam. Oh, tapi ini gemuk ini. Ini juga imam Pak polisi ini. Enjoy. Take it easy. Buat biasa. Ini pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran
Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya? Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afisa. Berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Nah, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belum yang di Sulawesi sana. Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 5% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado 51%, makanya dia panas betul itu. Oh, ini ketambahan lagi 2 jiwa kamu masuk Islam. Alhamdulillah, bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam kami. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Itu pendeta gila, jangan percaya, fitnah biasa. Dedi saja difitnah kok, badan besar menangis. Deddy Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah. Meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Enggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin. Masya Allah. Sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid, bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang ke satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Antum pikir ada juru selamat dalam Islam? Enggak ada, cari selamat masing-masing. Yang dorong sampah pakai kopiah, orang Islam. Jual bakso pakai gerobak, orang Islam. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti Yahya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado, kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu. Ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini. Lapor polisi sana Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya tinggal firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional,
Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya, Jenderal. Tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti. Beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Nah, ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam. Pasti ke Islam. Yakin saya, 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu. Pelajari saja kitabmu, insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Termasuk pindah ibu kota, di situ ada di Al-Quran. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah, habis zuhur ini angkat kaki sudah. Kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke baris krim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang salah. Apalagi orang Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya, hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis. Isa dengan agama Kristen. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu siapa? Itu dokter bukan dokter dari Madinah, itu dokter kafir, jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar.
Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR, besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar ini, apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri, dan kami yakini inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga. Agama Islam. Keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus ke dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita baca dari studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis beragama Kristen itu Manado. Dan pendeta-pendeta kaliber di dunia ini, khusus di Indonesia secara nasional, itu di Manado sekolah pendetanya. Bukan di timur, bukan di Papua, bukan juga di Medan, di Sumatera. Pendeta-pendeta kaliber adalah di Manado. Itulah sebabnya saya, keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah, saya sampai sekarang belum mati-mati. Masya Allah, sahabat semuanya. Penjelasan yang baru saja kita dengarkan mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami lainnya. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan yang sangat menarik. Bagus kalau kita didoakan orang kafir, tambah sehat kita. Amin ya robbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bid'awatil fuqara'i, apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali. Nah, kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan di cepat mati oleh kafir, alhamdulillah, sehat-sehat saya sampai sekarang. Mana bapak saya yang dulu kembali ke rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar, fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Bayangkan nih, 50 pendeta taruh tangan di kepala. Berlutut sini. Ini pendeta-pendeta ini saya yang wisuda. Masya Allah. Karena detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar gereja itu kan tinggi. Wah, memang lebihnya di Kristen itu satu. Hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak, mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Oh, ada yang datang pakai short pendek, you can see, baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Bapak Ibu ketawa, padahal itu yang saya maksudkan, telos. Sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai, ekselensi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara, apalagi mati seperti kami. Masya Allah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Pegang itu baik-baik. Harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang bertaruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh Islam. Sampai bengkok mengiler saya. Saya cuma ketawa-ketawa di bawah. Ini goblok-goblok ini kenapa doakan saya? Dia saya yang pendetakan, saya yang wisudahkan, saya yang tahbiskan. Kok dia mendoakan saya sekarang? Dia mendoakan saya keluar roh Islam. Nggak keluar. Bayangkan dari 2006 sampai sekarang roh Islam tidak keluar dari saya. Malah lebih kencang, lebih kuat sekarang ini. Penyakit Parkinson, saraf, penyakit jantung, penyakit gula,
begitu masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin, anak dan keluarga sehat wal afiat. Karena Allah sudah tahu begitu masuk Islam, insentif sudah ditarik Jerman, jangan kasih penyakit, obatnya mahal. Betul apa betul? Udah jangan dikasih penyakit tuh Yahya. Dengan satu catatan, biarkan dia tegakkan agama ini. Dua tujuan saya kok. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah supaya bersatu, NU Muhammadiyah bersatu, dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam. Itu pun jangan semua dipanggil. Nanti kalau sudah semua, siapa yang di neraka itu persoalan. Jengkel kali ya. Islam mesti begitu. Makanya bersatu kita ini. Mau NU Muhammadiyah yang pakai jenggot, yang tidak pakai jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor, nggak apa-apa men. Di sana tidak ada malaikat tukang ukur Begitu masuk surga, sini kamu dek, berapa panjang jenggotmu, ukur dulu ah. Kata malaikat, berapa panjang jenggotmu? Oh karena kau 50 cm, surgamu paling atas. Kamu Yahya Waloni berapa senti? 2 cm. Di lantai di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sama sekali mana? Ah, ini begini. Apalagi muka-muka Cina begini. Ini Pak Dede ini Cina saya. Pak Dede ini bagus. Ini mantan-mantan kafir begini kalau sampai dia tahu isi Al-Qur'an, Masya Allah. Lebih fanatis dari Bapak Ibu. Betul apa betul? Lebih fanatis dari Bapak Ibu, lebih fanatis dari Ma'ruf Amin kan. Allahu Akbar. Kiai. Enggak apa-apa Pak Kiai, kita doakanlah Pak Kiai, kasihan. Umur panjang selalu beliau. Al ulamaul ghafilun ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Kata Nabi kan begitu. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al ulamaul ghafilun. Ulama yang lalai. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Nah itu, makanya kita doakanlah beliau. Doakan juga orang-orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir. Nggak apa-apa. Antum kerja di World Trade Center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun. Nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Gitu kan? Jadi nggak usah ambisi ke bulan, nggak usah. Saya keliling ini habis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau, mau sampai ke Aceh Belangpidi dalam rangka Muharram. Bukan naik pesawat, keliling pakai mobil, keliling Indonesia. Mengislamkan Muslim, mengislamkan kafirin, dan memanggil saudara Muslim bersatu. Kunut tidak kunut, ayo ke masjid. Sholat subuh kemarin di Bandung, imamnya kunut, saya ikut kunut. Imamnya tidak kunut, saya juga nggak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Apain ente ribut? Bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Jangan ustadz-ustadz yang melawan, saya yang melawan. Bukan dengan fisik, bukan berkelahi. Kita debat secara terbuka. Malu kita sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu nggak ke gereja, nggak ke masjid. Tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini, kebenaran adalah Islam. Makanya jangan sempit mengkaji Islam. Islam itu luas maknanya. Segala praktik kehidupan yang lurus, yang benar, itulah Islam. Jadi nggak mungkin orang Islam nggak amanah. Itu pribadi, individu, kalaupun nggak amanah. Masya Allah. Tadi saya dengar Ustadz bilang masjid ini Pak Ahok yang yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari. Seperti Umar bin Khattab. Seperti saya begini. Nah Pak Ahok masuk Islam, alhamdulillah. Bujuk dia supaya masuk Islam. Pak Ahok masuk Islam lah. Kalau nggak masuk, nanti antum nanti masuk neraka. Kan begitu. Saya Islamkan orang begitu. Ayah saya pun saya bilang begitu. Masuk Islam, kalau nggak masuk neraka ente. Saya juga beriman kepada Yesus. Yesus yang mana? Ya Yesus dalam Al-Quran juga kan Nabi Isa. Joni di Manado beda dengan Joni di Jakarta, kawan.
Cuma persoalannya yang debat-debat di publik begini, di medsos begini, satu bukan ahli teologi, satu juga bukan ahli Islam. Perdebatannya secara alegoris, tafsir teorinya secara alegoris, tidak menggunakan pendekatan secara sistematis kontekstualis, tidak mendekatkan jantung perikop, dan tidak mendekatkan pada pemahaman historis kritis. Makanya dua-dua nggak paham. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang nih Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Di TV One khusus untuk ustadz-ustadz, dan bilang Pak Karni Ilyas, khusus untuk ustadz-ustadz dan pendeta-pendeta. Jemaatnya nggak usah ikut, tunggu aja di rumah. Oh, ratingnya TV One naik itu Pak. Kalau di Metro tipu bagaimana Ustadz? Enggak lah kalau situ. Saya kan kemarin pendukung Prabowo, jadi enggak lah. Ini pasti ada cebong, ada juga kampret ini. Stop. Udahlah stop itu. Cebong sama kampret berhenti sudah. Brimob yang di sana kemarin itu juga saudara, sama-sama Muslim. Semua kita bersaudara, tentara saudara, ya. Orang-orang yang di luar bahkan yang bukan Islam pun saudara tetap, saudara sebangsa. Cuma doakan mereka supaya sadar bahwa kita ini sedang diadu dalam permainan politik. Ambon dulu kacau, Poso kacau. Saya sering ceramah, tidak ada eskalasi konflik, tidak ada perang agama. Yang ada ialah Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Etiknya politik itu. Politik. Duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Jangan di medsos. Jangan. Itu ada suka-suka ngomong di medsos, namanya Esra Sorow itu. Saya curiga dia bukan pendeta. Karena kalau pendeta pasti kaya dengan bahasa ilmiah. Pembahasannya alegoris, tematis yang dia bahas berdasarkan apa yang tertuang dalam Bible. Sementara Bible Kristen ini lumpuh secara footnote. Coba belajar Al-Quran. Abu Bakar istrinya membawa kayu api. Abu Jahal istrinya membawa kayu api. Saya pertama kali buka Al-Quran, ada footnote. Kayu api dijelaskan pada catatan kakinya, footnote-nya. Kayu api tukang fitnah. Itu Al-Quran, jelas. Kalau antum ingin mencari tahu secara historiknya, maka belilah buku yang namanya Asbabun Nuzul. Inilah dasar sejarah historis kritis. Jadi mempelajari sejarah secara kritis. Eksegesi diletakkan dalam sebuah kebenaran agama, etika, logika, estetika. Termasuk yang saya bilang tadi, di dalam gereja pakai baju satu tali, pakai sepatu pentofel. Bahkan pendeta pun kalau mati pakai jas, dasi kupu-kupu. Dulu saya kuburkan pendeta itu banyak, sudah hampir ribuan pendeta saya kuburkan waktu mati. Terakhir itu saya kuburkan pendeta kakinya nomor 45. Seperti kukis pisang di tembuka begini, kue pisang itu. Jadi saya pakaikan sepatu dia, jebol depannya itu, robek. Cari sepatu di Manado nggak ketemu. Pendeta di Papua saya kuburkan. Kasih masuk di peti mayat, memang gagah. Tadinya nggak pakai dasi kupu-kupu, baru gagah pakai sepatu begini. Ini mau berangkat ke neraka semua ini. Saya kuburkan. Saya tanya istrinya, bagaimana Bapak tadi malam? Bapak berteriak-teriak minta tolong. Inilah barangkali kisah Nabi Idris meminta ingin merasakan mati, lalu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sampai hari ini terompah sandal Nabi Idris masih tertinggal, karena beliau berkata bahwasannya Jibril, malaikat maut Israel, sesungguhnya kematian itu bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Itu kematian yang akan menimpa kepada orang-orang kafir plus munafik. Dulu saya tahu cuma dua, kafirun, mukmin. Tapi sekarang ini ada ketambahan satu, kafirun, mukminin, and munafikin. Ini yang bahaya. Mana lebih bahaya, kafirun atau munafikun? Munafikun. Jagalah anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi saya masuk Islam tuh istri saya ada hadir. Istri saya itu sama-sama dari kafir juga. Saya satu keluarga Pak Michael. 3 orang dengan 3 orang anak. Jadi kami satu keluarga. Saya bilang, kau kalau tidak mau masuk Islam,
cerai kita. Tapi ingat baik-baik kamu, saya mau ke Jakarta. Di Jakarta banyak pedangdut muda. Lewat kamu itu. Lewat kau itu. Banyak orang Islam cantik di Jakarta itu. Lewat kau. Oh iya Pak, kalau gitu saya tetap ikut. Ikut sama-sama. Ancam, kalau bini tidak ikut, ancam begitu, Kel. Ancam begitu. Ente tidak, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Kalau keluarga saya di Manado juga banyak yang masuk Islam. Betul kamu bilang. Memang betul. Oh, pendeta Yahya itu pendeta gila. Jangan marah, Kel. Nanti ente habis bersyahadat ini. Tunggu. Keluargamu mulai caci maki, mulai menolak, segala macam aset diambil. Dicaci maki. Jangan khawatir. Saya sampaikan lebih dulu dari sekarang. Saya begitu masuk Islam langsung ngomong, oh itu pendeta gila. Saya nggak marah. Karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Tapi saya orang akademik, ditelusuri, disiasati secara ilmiah. Apa betul saya gila? Anak saya umur 2 tahun tanya sama saya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana. Yang lagi tersalib. Aduh, kasihan ya. Luka-luka Tuhan ya. Ya memang luka-luka dulu baru kita masuk surga. Tuhan mati dulu baru kita masuk surga. Itu konsep doktrin Kristen. Nah, begitu saya tinggal di Bandung, saya tanya orang gila di lampu merah. Saya mau uji apa betul saya gila atau ini yang gila. Saya tanya orang gila di lampu merah, orang Islam. Cep ke dia, di mana Allah? Dia tunjuk ke atas. Anak saya tanya, saya tunjuk ke dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke langit? Di dalam Islam itu Al-Ali, ada kata Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala di atas segala raja di raja, king of king. Jadi posisi, tapi dalam pelajaran tasawuf Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Itu dalam tasawuf. Allah itu enggak ada di mana-mana, tapi dia ada dalam jiwa kita. Karena ditiupkan kita oleh ruhullah. Dihembuskan pada 140 hari kita dikandung. Fi qararin makin. Itu dalam Islam. Tapi ketika dia tunjuk ke atas, mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Ini kan lagi sibuk masalah salib kan ini? Sibuk masalah salib yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Sama-sama gila. Tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Saya terus jawab. Orang gila belum tentu sesat. Lebih baik dituduh gila daripada dituduh sesat. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi kalau dituduh gila nanti, Michael, nggak usah marah, karena yang menuduh kita gila adalah orang-orang gila. Justru kita masuk Islam baru sembuh dari gila. Contohnya kalau ketemu Rocky Gerung, bagaimana kita satu kelas dulu di filsafat di Manado. Yang bisa bantah pikiran Rocky Gerung cuma Yahya Walodi. Tanya dia. Alhamdulillah saya dapat hidayah, dia tidak. Allahu Akbar. Doakan juga dia supaya masuk Islam. Tadi malam saya nonton beliau debat. Nggak bisa debat, itu filsuf. Satu kalimat antum buang, dia pegang satu kata, dia gulung. Jadi nggak mampu. Walaupun dan orang-orang begitu menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga selalu ingin mencari tahu. Jadi kalau antum cuma baca satu letternya, satu manuskrip, percuma melawan mereka itu. Dan di dalam Islam ini ruang lingkup keilmuannya bagaikan laut. Bahkan Allah katakan ditambah isi Al-Quran itu dengan 100 kali lautan tinta, tidak akan pernah berakhir kebenaran Allah ini. Makanya taat kepada Allah akan menghasilkan takwa. Sabar menghasilkan takwa. Saya tidak panjang lebar karena ini ada pengislaman. Jangan terlalu panjang supaya diundang lagi, masuk lagi. Begitu kan? Michael siap-siap, kita akan mensyahadatkan saudara kita, Dedek Michael dengan ibu siapa di atas? Ini mana namanya tadi? Ya, sini Ustaz. Saya akan mengislamkan 8.000 lebih, 73 orang ini dengan hari ini. Masya Allah. Di hadapan saya akan bacakan surat pernyataan Aprisa Kartini, tempat lahir Jakarta, 21 April tahun 2000. Oh, masih muda. Alamat Jalan Taruna 1 Barat, udah, Cibubur. Saya tinggal di kota wisata Cibubur juga. Ini kedua Bapak Dedek Michael, Bogor 19 Juni tahun 1977, masih juga muda ini. 19 Juni 1977, Puri, Niwana. Ini orang-orang yang terpanggil
Padahal di tengah Islam dikepung, kemarin saudara kita, mentalis, artis, Deddy Corbuzier, masuk Islam, dan beliau sekarang sudah Muslim. Cuma saya sarankan kalau ketemu Deddy, tidak usahlah kas-kas tunjuk otot dalam masjid. Umar bin Khattab lebih berotot dari beliau itu. Kalau ke masjid pakai baju batik, seperti Dede ini, pakai baju batik, pakai apa? Peci. Nggak usah kasih tunjuk otot, malaikat maut sambar cubit sedikit sudah ke rumah sakit itu ya. Jadi di Islam itu bukan otot, otak, begitu ya. Jadi datang ke masjid pakai kopiah, Dek, kalau sudah diislamkan, latih diri kita mulai menggunakan atribut Islam. Di Islam ini bebas pakai baju, nggak apa-apa. Yang penting jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo. Nggak benar ini Pak. Prabowo Sandi. Kemarin saya di apa itu ada masjid yang di Mall Kelapa Gading sebelahnya, Masjid Al Musyawarah. Saya waktu sholat ba'diyah, di depan saya ada anak muda pakai jeans, badannya hitam gendut. Begitu dia salam kelihatan lubang di sini. Memang kelihatan sekali. Agak bau-bau terasi sedikit juga. Usai sholat saya tegur, Dek, ente kalau menghadap Allah pakai sarung itu di depan di mihrab. Minta sama imam sarung, pakai sarung. Kelihatan tadi lubangnya di sini. Emang siapa lu be? Gua mau ceramah, gua ustaz. Maaf tat, maaf lu. Untungnya lihat gua, kalau dia lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Bukan cuma raba-raba, bisa robek lu. Jadi itulah kesopanan dalam Islam deh ya. Ini saya pukul secara humoris, tapi mengandung banyak fakta etika. Karena Islam ini orang kan pandang enteng, masuk di Islam baju sembarang nggak apa-apa, baju-baju murah pun nggak apa-apa. Ini tanah abang ini. Dulu mana saya mau pakai begini, pakai sepatu. Kalau kita ke gereja kan harus wajib pakai sepatu. Nah dulu di gereja orang Kristen itu kalau nggak ke gereja cuma dua, nggak ada baju baru dengan tidak ada sepatu. Coba ente masuk gereja kalau tidak pakai sepatu, yang lain tuh kolek. Nggak ada sepatu. Makanya orang susah kalau masuk gereja garis belakang, yang kaya-kaya di depan. Jadi yang lebih dulu masuk surga di Kristen itu yang paling kaya. Pendeta duluan, Kristen jemaatnya ke neraka semua. Pendetanya gendut-gendut karena banyak yang dia kuras, jemaatnya kurus-kurus. Jadi Islam tidak ada pajak-pajak begitu, nggak ada ustadz ceramah 10% kembalikan ke masjid. Benjol tuh ustadz habis ceramah itu. Itu di Kristen dipaksa, bayarlah, betul kan? 1/10. Jadi masuk Islam nanti deh nggak ada pajak. Di gereja ada 10% kan, antum keluarkan. Nah ini di Islam nggak. 2,5% untuk fakir dan miskin, 2,5% untuk kaum duafa, 2,5% dari hasil kita berikan. 10% pun nggak apa-apa. Warung ayam Wong Solo itu 10%. Harusnya sebenarnya 10% yang mampu, ya. Apalagi seperti penceramah yang semangat begini, 10% keluarkan itu. Gitu, ya. Nah, ini jurus-jurus dari kafir ini sebenarnya, ya. Belum merubah juga. Ini saya antar ke Dedek supaya jangan tegang. Kan warna orang kafir itu melihat warna Islam itu kasar, kaku. Jangan percaya. Dulu saya lihat orang jenggot teroris, ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv, di atas kepala dia itu kan ada thick stable itu, apa namanya, taplak. Saya bilang taplak meja itu dulu. Itu di kepala Yasser Arafat taplak meja. Sorban, saya bilang taplak meja. Gamis, kain pintu. Oh memang kurang ajar saya dulu ini. Tapi kok bisa-bisanya Allah kasih hidayah sama saya. Saya paling keras waktu di Papua itu. Ada teman saya, sekarang sudah di neraka, sudah meninggal, Dr. Andus Yap. Nggak, Gubernur Papua dulu, Dr. Andus Yap Salosa. Itu teman baik saya dulu, hampir masuk Islam beliau. Tapi di kemudian hari, beliau sering ke Israel dulu. Jadi tahu, agama Israel itu ada 3, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ini agama yang beda semua ini. Yahudi tidak beragama Kristen. Kalau agama Kristen benar, Yahudi pasti agamanya Kristen. Karena Nabi Isa dari silsilah orang Yahudi. Waktu terbatas untuk saya menyampaikan. Jadi Dedek begini aja, datang ke masjid, celana jangan robek, ya, baju bersih, pakai parfum. Jangan gamis sudah 5 tidak dicuci, ente pakai berjamaah, mampus yang di samping. Nah, itu. Jadi harus biar murah, yang penting bersih. Nah, itulah Dek masjid. Nanti ke Mekah pun begitu, nggak ada syarat, yang penting bersih. Orang yang boleh masuk areal Mekah itu adalah orang yang sudah Islam. Saya kira itu. Jadi saya akan mensyahadatkan, mengingat bapak-bapak juga akan kerja. Nanti bagi bapak-bapak yang ingin melihat
pengkajian ilmiah Islam terkait dengan kebenaran Islam, ini ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Saya berdakwah itu nggak pernah minta-minta dari masjid, nggak pernah saya harap. Tapi kalau sudah disiapkan, ya apa boleh buat. Takut juga saya. Nah ini ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini biodata saya lengkap dalam sini. Yang saya pendetakan para pendeta itu ada di sini. Kasih ke pendeta, kalau ada dekatan dengan pendeta ini, kalau tantang ini Yahya Waloni, ini orangnya. Nggak lari-lari ini, jangan usah somat, Yahya Waloni kau tantang. Atau lawan buku saya, balas. Dulu ada Source Adi Condro menulis buku namanya Gurita Cikeas. SBY menjawab, Cikeas menjawab, tenggelam buku itu. Nah, jadi jangan di medsos, jangan adu fisik, adu secara ilmiah. Debat kita, debat terbuka. Banyak pendeta-pendeta profesor. Saya bukan profesor saya ustadz biasa, ustadz kampung. Itu saya bangga jadi orang Islam. Orang Islam hati jenderal sekalipun duduk di bawah. Kita nggak tahu yang hadir ini ada orang kaya. Orang Islam itu nggak pernah sombong. Bangga saya. Benar-benar dek. Hidup ini cuma sementara. Allah kalau panggil kita, siapa tahu pulang di jalan raya di tol saya. Tentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitab mu'ajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Masih ada umur, sehat, bersyahadat, masuk Islam. Bekal kita di dunia, pelabuhan kita, pelayaran kita masih jauh. Usia kita masih muda. Jadi saya akan mensyahadatkan Pak Dede dengan Ibu Apriza kepada Ibu supaya turun. Saya akan mensyahadatkannya. Ini kita ketambahan saudara. Alhamdulillah. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin akan memiliki buku saya, nanti setelah usai ceramah ini ada di depan sana. Silakan diambil buku itu tapi bayar. Nah, jangan sudah siap-siap pasang kuda-kuda, Ustadz bilang ambil saja. Nah, soalnya pernah terjadi Pak di Semarang, habis 100 lebih, dia lari nggak bayar. Nah, ini jangan sampai lolos ini Ustadz. Harus begitu. Islam enjoy itu. Jangan percaya deh. Islam itu santai. Ayo kita akan mensyahadatkan. Ustaz, Pak Imam tolong ini setiap orang saya Islamkan saya videokan. Sini Pak Dede. Mana Ibu Aprisa? Kita akan mensyahadatkan. Ya, video. Mana Pak Dede, silakan sini Pak. Duduk. Pada Mbak Afrisa dipersilakan untuk bisa turun. Silakan. Oh, berapa lantai ini? Ada 4 lantai, Ustaz. Allahu Akbar. Penuh ini semua, alhamdulillah. Beda ya dengan di tempat lain. Di lain cuma di basement. Saya sering ceramah di mall ini, Masya Allah. Lain ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang akhwat? Mana yang perempuannya? Ibu Apriza ada enggak? 2 orang yang akan disyahadatkan. Silakan yang mau. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Yang ada juga Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga setiap ilmu yang telah disampaikan menjadi cahaya, petunjuk, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Jika ada manfaat yang bisa diambil dari kajian ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Sebab menyampaikan satu kebaikan dapat menjadi pahala yang terus mengalir. Terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, kemudahan urusan serta husnul khotimah kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap nasihat yang telah kita dengarkan hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi juga hadir dalam hati dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan kembali aktivitas kita masing-masing, sembari berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan, keberkahan dalam rezeki, dan keteguhan dalam menjalankan kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai ketemu kembali pada kajian dan tausiah berikutnya.